Assalamualaikum Mari Mas. Oke, sudah waktunya ya. Bentar. Oke, selamat pagi ya. Pagi Pak. Ya, Pagi Pak. jadi ini dapat info dari Pak Ferdi ya. Minggu ini saya ngajar sampai 6 kali ya, 6 kali pertemuan. Jadi itu tentang mesin-mesin listrik ya, mesin listrik. Ini pesertanya berapa? Ada 7 ya, masih 7. Yang mengikuti mata kuliah ini berapa orang ya? Belum tahu ya. Baiklah, kita sesuai dengan jadwal yang ditentukan, saya masuk ini ya mata kuliah. Materinya adalah cek dulu. Materinya itu generator DC. Generator DC ya. Nih. Jadi ini bagian yang penting untuk teknik elektro juga, mesin-mesin listrik ya. Kita harus tahu bagaimana cara kerja generator, begitu bagaimana menghitung berapa arus tegangan ya itu. Jadi kita banyak latihan lah di sini ya, latihan tentang mesin-mesin listrik. Jadi kalau ya sekarang ini mesin-mesin listrik sangat banyak digunakan ya, sangat ya tahu sendiri ya. Kita sendiri kalau secara tidak langsung banyak berhadapan dengan mesin-mesin listrik. Jadi contoh kita itu ya jus ya, buat jus buah
Wadidus itu kita mau dengar ada mesinnya itu menggunakan motor, mesin listrik. Ya, terus apa lagi? Kulkas, mesin listrik. Apa lagi ya? Banyak lah. Mesin cuci, mesin listrik. Kita ke mall, mesin listrik ketemu. Naik lift, perlu mesin listrik untuk mengangkat liftnya itu kan, apa namanya itu, keretanya lah. Ini berapa SKS ya mesin-mesin listrik ini? Waktunya ini mesin listrik 8.30 sampai jam 10.10. Berarti dia kalau 100 menit berapa? 1,5 jam dia, 1 jam. Oh, ya. 3 SKS ya. Kita nanti berakhir di jam 10.10. Berarti 3 SKS dia. 150 menit, 2,5 jam. Ya, 2,5 jam. Jam 10. Enggak juga 2 SKS itu. Sekarang 8.30. Ya, 2 SKS berakhir di jam 10:10. Ya, jadi ya 2 SKS ya. Jam 10:10 nanti kita berakhir untuk pertemuan, setiap pertemuannya. Ya, sampai 6 kali pertemuan nantinya. Selanjutnya nanti diisi oleh Pak Ferdi. Kan tim dengan Pak Ferdi ya. Jadi dalam belajar mesin-mesin listrik ini pengembangan dari kita belajar di mata kuliah dasar tenaga listrik sebenarnya. Dasar. Cuman di mesin-mesin listrik ini nanti kita banyak membahas bagaimana efisiensinya, gitu kan? Bagaimana menghitung arus, tegangan keluarannya, torsinya, kalau motor itu torsinya, tork. Nah, ini yang penting ini, kalau kita nanti menginstal motor itu, kalau umpamanya kita disuruh membuat lift, motor mana yang mau kita pakai? Misalnya, kita bekerja di perusahaan lift. Nah, yang mana kita pakai? Itu kita harus pikirkan itu, berapa berat ininya, apa? Berapa itu namanya itu. Liftnya itu beratnya berapa? Ya, terus disesuaikan tipe motor apa yang digunakan di situ. Tapi kalau memang kebiasaan ya, kebiasaan itu kalau misalnya yang sudah biasa digunakan perusahaan itu langsung tahu, oh motor ini, pasti belajarlah di lapangan. Tuh ya, ya sebenarnya kita mulai hal-hal yang kecil dulu sebenarnya ya, kalau mesin-mesin listrik ini. Yang kecil-kecil dulu lah, seperti dinamo misalnya kan. Mobil-mobil Tamiya itu kan pakai motor-motor kecil. Tuh. Contoh lagi drone, drone itu pakai mesin listrik juga, drone, ya kan? Terus ada namanya juga drone, gitu ya. Itu yang sering itu apa itu kontes robot terbang gitu ya pesawat-pesawat terbang gitu. Tuh. Ada juga itu mungkin bisa kalian lihat di apa tuh, di mana itu, pernah saya nonton itu di share di WhatsApp ya, naik sepeda jadi nggak perlu lagi mengkayu sepeda, itu cukup menggunakan apa itu,
motor juga. Kalau motor sih nggak bisa ya. Bensin lah ya. Jadi cukup dia nanti memutar baling-baling untuk mendorong sepedanya. Gitu. Jadi banyaklah penggunaannya mesin-mesin listrik ini, khususnya di power itu ya. Power. Jadi power itu bagusnya ya kalian kuasai lah ya, tegangan tinggi, konversi sistem. Kita nggak tahu ke arah mana nanti kita ini kerja. Ya, kalau nanti kerja di PLN ya itu sangat dominan, tegangan tinggi. Sama itu sistem tenaga listrik sangat dominan itu. Kalau di pabrik nanti kalian kerja itu dominannya itu adalah konversi mesin-mesin listrik dan elektronika daya. Pabrik. Oh. Nah, nantilah kalian hadapi sendiri ya. Nah, kita sekarang masuk di materi generator DC. Nah, saya screen dulu. Ini nggak buka ya. Generator DC, testing. Nanti bisa juga nanti kita buka ini apa? Semua aja kali. Jadi kita bisa buka. Itu ada juga dari bukunya ini, buku bahasa Inggrisnya ini ada Beltraja punya ya, generator ini bahasa Inggris. Ini bisa di-download secara gratis ini. Ini ya, bisa di-download. Ini punya orang India ini ya. Oke, ini generator DC ini termasuk dalam mesin arus arah. Ya, mesin arus arah. Mesin arus arah ini terdiri dari dua ya. Mesin arus arah itu ada dua. Ini juga coba saya tuliskan dulu nih. Ini. Ya, mungkin kalian sudah punya ya, Bu, apa ini ya? Bukunya ya. Bukunya lah. Sudah pernah saya share juga ke Pak Ferdi. Jadi mesin arus searah itu ada yang disebut dengan generator arus arah yang membangkitkan listrik. Terus ada motor arus arah. Motor arus arah ini yang akan berguna untuk mengkonversikan ya dari listrik ke mekanik putaran. Kalau generator menghasilkan tegangan listrik, kalau motor dia menghasilkan putaran. Yang dimanfaatkan dari motor ini adalah putarannya. Ini banyak produksi proses produksi di pabrik itu menggunakan motor. Ya. Ini pengalaman saya udah pernah, mungkin sudah pernah saya jelaskan juga waktu mata kuliah mana ya. Itu waktu saya kerja itu motor semua ya, kerja di pabrik itu. Motor listrik banyak banget untuk memutar roll. Saya dulu itu kerja di pabrik kertas itu, pulp paper. Ini ada roll itu ya harus diputar. Mutarnya apa? Itu menggunakan motor. Juga nanti untuk membuat pulp kan dari kayu tuh, ya dari kayu.
Kertas itu dari kayu ya. Kayu terus diracik, nanti diolah lagi dengan dimasak gitu ya. Diputar dia supaya dia merata. Itu memutarnya apa? Kayak motor. Jadi boleh bilang teknik elektro itu sangat berperan di perusahaan-perusahaan itu ya. Maka kita itu orang teknik elektro itu jangan khawatir menganggur, banyak lapangan kerjanya. Ya, lapangan kerjanya banyak banget. Ya tentu ya penguasaan materi apa ya dibilang hardware-nya, kalau bisa hardware-nya, software-nya. Hardware-nya itu ya itu bagaimana menginstalasi generator ya. Bagaimana kalau hardware-nya juga dia ada kan perusahaan yang membuat generator. Nah, itu. Bagaimana membuat generator. Ya. Nah, kalau software-nya bagaimana mengendalikan generator ini. Jadi kalau kita kuasai itu elektronikanya ya, untuk pengendalian generator ini bagus nih. Jadi karir kita itu nanti di perusahaan itu tergantung kemampuan kita. Ya, kemampuan itu terlatih di waktu kuliah. Terlatih waktu kita kuliah, kreatif enggak kita kuliahnya. Kalau enggak kreatif terbawa itu nanti. Terbawa waktu kita kerja. Nah, biasanya orang kreatif itu karirnya cepat naik. Nah ini ya, jadi nanti ini mesin arus arah ini ada yang generate, nama juga generate, membangkitkan tegangan listrik yang dibangkitkan ya, tegangan listrik. Jadi kalau orang menanya apa itu tegangan listrik, harus bisa jawab. Tegangan listrik apa, Dek? Hal-hal yang kecil ini nanti ditanya waktu interview. Tegangan listrik apa? Ya. Jadi kalau tegangan listrik itu energi untuk mengalirkan muatan listrik itu ya, mengalirkan tegangan listrik. Jadi ini banyak itu asal-asal install aja. Misalnya ini komponen misalnya 15 volt. Misalnya gitu ya. Kalian kasih 12 volt yang nggak ngangkat, nggak ada energinya. Itu nggak ada energinya. Nah, kalaupun mau untuk menaikkan ya gunakan trafo ataupun driver. Misalnya sumber kitanya 12 volt, butuhnya 15 volt. Kita menggunakan trafo atau driver untuk mengangkat. Ibaratnya kalau kita truk itu kita angkat sendiri kan nggak bisa. Sekian ton truk itu nggak bisa. Tapi kalau kita punya alatnya itu untuk mengangkat itu, kalau ganti ban itu ya bisa terangkat dia. Nah, itulah maksud daripada driver itu, alat untuk bisa mengangkat itu. Nah ini ya generator. Jadi kita belajar generator arus searah. Nah ini kita sudah belajar juga waktu dasar tenaga listriknya. Kita mengembangkan aja nanti membahas soal-soal ini supaya lebih mengerti tentang mesin-mesin listrik. Nah generator arus searah ini namanya juga arus searah. Berarti yang dibangkitkan tegangan arus searah. Ada nanti generator AC yang dibangkitkanlah tegangan AC. Ya.
tegangan AC yang dibangkitkan. Nah, ini kalau generator AC itu biasanya digunakan di pembangkit lah, pembangkit. Kalau generator arus arah ini biasanya digunakan di ini ya, untuk apa? Mengalirkan arus arah di generator AC ya, bisa itu sebagai sumber arus untuk pemagnetan. Atau juga bisa juga seperti hal yang kecil di sepeda itu, sepeda ya, sepeda kan zaman dulu kita itu sepedanya itu kan lampunya itu pakai dinamo, nah, itu generator arus arah itu, iya, ditempelkan saja itu, kita kayu sepedanya, muter, nah begitu putaran dilakukan ya itu mengalirlah arus ke ya ke lampunya supaya lampunya hidup ya. Ini zaman kita dulu masa-masa kecil dulu ya, pakai sepeda-sepeda ontel ini, sepeda-sepeda tua dulu lampunya itu menggunakan generator arus arah putar. Nah ini, nah tentu di dalam mungkin kalian sudah belajar medan elektromagnetik ya, medan ELMA, sebenarnya dulu teori medan kita dulu ya. Nah untuk bisa menghasilkan putaran gitu ya, tentu kita butuh itu bahan-bahan magnetik, bahan-bahan magnet. Jadi mesin-mesin arus arah itu ya baik itu trafo ya termasuk lah ya, mesin listrik, sorry, mesin listrik baik trafo, generator, motor, itu tidak jauh dari bagaimana menghasilkan magnet ya. Dengan bantuan magnet inilah maka proses konversi itu akan terjadi, konversi dari listrik ke mekanik, mekanik ke listrik, mekanik ke listrik itu generator, listrik ke mekanik motor. Nah itu karena adanya magnet ini. Jadi kalau kita mesin-mesin kecil itu pakai magnet permanen, mesin kecil itu magnet itu banda bongkar, magnet permanen dia ya. Magnet terus ditarik, kasih aja itu nanti besi gitu ya, besi diputar jadi listrik. Nah masalahnya kalau kita untuk beban-beban yang besar ya, tegangan yang tinggi itu tentu butuh mesin yang besar, Nah kalau kita menggunakan magnet permanen nanti tidak kuat gitu ya, maka dibuatlah itu elektromagnet, bukan magnet permanen, elektromagnet. Maksudnya elektromagnet itu kita memanfaatkan kumparan. Kumparan inilah dililit di suatu besi. Itu besi tuang kalau besi dililit ya. Nah begitu dililit dialirkan arus searah, ya tentu dia menghasilkan magnet. Diistilahkan medan magnet, medan magnet, medan. Ini karena dari buku bahasa Inggrisnya field. Di buku bahasa Inggrisnya dibuat field. Nah oleh kita terjemahkan medan, kumparan medan. Jadi
jangan bingung, medan berarti itu magnet itu. Kumparan medan magnet. Medan. Silahkan orang kumparan. Kalau di buku bahasa Inggrisnya field coil. Maka kita terjemahkan oleh pakar-pakar kita dulu. Saya juga ngikut juga dibilang medan. Tentu ada yang bagian yang menghasilkan magnet. Ada bagian yang apa? Bagian besinya lagi ya, bagian yang berputar. Ya. Bagaimana terjadi putaran itu? Bagaimana terjadi putaran, misalnya di motor itu kan? Nah, inilah gunanya nanti apa? Pengimbasan ini. Ya bolehlah medan magnet supaya lebih simpelnya ya. Medan magnet itu jadi kalau umpamanya kan ada rumusnya itu tegangan ya. Tegangan itu N flux per dt. Flux per dt. Ya. Jadi kalau magnetnya itu bergerak, kan arti deflux seperti itu, perubahan magnet itu bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Itu bisa menghasilkan tegangan. Deflux seperti itu. Itu hebatnya magnet itu ya. Ya, itu penemuan pakar-pakar fisika dulu, zamannya si apa dulu Maxwell itu ya, Joseph apa lagi gitu. Nih, mereka tuh menemukan ternyata magnet ini bisa menghasilkan listrik. Tegangan tinggi. Kalau tegangan timbul tentu arus mengalir. Ada energi yang menghasilkan, menggerakkan muatan-muatan listrik itu. Nah ini. Jadi di generator arus arah itu sangat sederhana, hanya dua komponen utama. Ada bagian yang diam, stator, yang menghasilkan medan magnet. Namanya kumparan medan. Nah terus terbayang sama kita. Berarti di statornya ada lilitan kumparan. Ya kalau nggak ada kumparan, lilitan bagaimana menghasilkan magnet? Nah itu yang saya bilang tadi, kalau dia generator kecil, magnet permanen. Kecil itu ya, magnet permanen. Nah kalau dia generator besar itu, jarang menggunakan magnet permanen. Itu lilitan, ya kumparan gitu ya. Jadi di besinya itu dililit dari kumparan. Kalau kita ya mungkin udah pada tahu semua ya. Kalau kabel itu kabel atau juga banyak dijual lah itu L ya itu loh, L dibilang L ya, induktor gitu ya. Jadi kita buka ya udah kan dalamnya itu ada itu. Nah itu kita lilit di besinya itu. Jadi kalau nanti kalian kerja di perusahaan ya atau pabrik atau tiba-tiba kalian diminta untuk servis apa untuk memperbaiki motor-motor listrik generator, ya tidak jauh cek kumparannya, bongkar kumparan semua dicek. Pokoknya nggak bisa muter gitu. Dengan segala cara dicek-cek semua, di dalamnya kali yang rusak nih. Nah, berarti dia jauh dari cek kumparan. Kenapa bisa nggak muter? Berarti dia ada medan magnet. Gitu. Ya, tidak ada medan magnet karena nggak ada muter. Jadi kalau pernah saya itu ke pabrik itu, ya itu mesin-mesin itu, wah ada dibongkar itu, kumparan dicek, besar gitu. Ya, jadi biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu mereka sudah siapkan lah mesin-mesin baru.
motor-motor baru, generator baru harus mereka siapkan itu. Sembari juga yang lama ini yang rusak ini diperbaiki. Gitu ya. Jadi saya harap adik-adik ini jangan nggak pernah membongkar itu ya, motor-motor generator. Coba dicek, jangan nggak pernah pegang gitu loh. Orang teknik tapi nggak pernah merakit, pegang itu generator misalnya. Yang dinamo-dinamo kecil itu aja. Jangan nggak pernah, supaya nggak apa namanya, gagap teknologi. Nanti begitu masuk ke perusahaan itu nggak bengang-bengong aja, harus tahu bagaimana bekerja. Ini ya, jangan mau nanti lulus dengan tidak tahu apa-apa. Ya. Kalau bisa lulus ada yang sesuatu yang kita pegang. Makanya itu ya, banyak orang itu menghadap saya sampai sekarang belum kerja. Ya saya tahu lah orangnya, orang nggak kreatif begini. Belum kerja, belum Pak. Wajarlah ini orang. Kayak dia dalam hati saja, dalam hati. Orangnya gimana? Karakternya gitu. Ya. Ya kan? Jadi jangan nggak pernah ya, adik-adik ini udah semester akhir begini, ini ya. Makanya kita itu ada praktikumnya. Jangan pula praktikum hanya lihat-lihat, ada sebagian yang kata-kata. Peganglah ya. Install gitu ya. Jangan takut kena setrum, ya biasanya kena setrum gitu ya. Banyak itu apalagi cewek itu nggak mau pegang, takut kesetrum. Ya itu ya. Makanya itu yang ngambil power itu banyak laki-laki. Iya, biasa itu. Yang ngambil power itu banyak laki-laki. Kalau yang perempuan itu hanya informatika itulah program-program gitu ya, komputer. Gitu. Ya. Ya ini. Jadi ada dua, ada bagian menghasilkan medan magnet stator, tapi diistilahkan kumparan medan stator. Jadi bagian yang menghasilkan medan magnet adalah stator. Tentu ada bagian yang berputar, rotor, tapi dibilang kumparan jangkar. Kenapa dibilang kumparan jangkar? Memang di rotornya itu mirip jangkar ya. Cara melilitnya mirip jangkar. Ya, jangkar mirip sekali. Makanya bilang, kalau di bahasa Inggrisnya armature. Nah, oleh kita dibilang jangkar. Nah, ini bagian yang berputar. Ya. Untuk mengimbaskan DGL pada konduktor-konduktor yang terletak pada alur-alur jangkar. Ini dia bagian-bagian generator. Ya sekarang sudah enak ya. Kan zaman kita dulu membayang-bayangkan aja itu mesin itu. Sekarang udah ada banyak, YouTube dibuka. Atau bisa langsung lihat alatnya. Gitu ya. Ya jadi kalau bisa kalian lebih jago lah dari kita lah, lebih pintar ya. Yang sudah fasilitas sangat banyak, YouTube banyak sekali, internet itu memberikan apa itu informasi-informasi bagaimana ini, gitu ya, mesin-mesin ini. Jadi dimanfaatkan ya, belajarlah supaya nanti dapat pekerjaan yang bagus dan karirnya naik. Benar yang saya bilang ini ya, ini karena sudah pengalaman gitu. Nah ini dia bagaimana kok bisa mesin itu menghasilkan tegangan. Ini tegangan. Sebenarnya diambil dari pakar-pakar fisika itu. Ternyata mereka sudah menemukan apabila sebuah kumparan gitu ya, atau apa dibilang
konduktor yang ditempatkan di sebuah medan magnet. Ada konduktor gitu ya, itu medan magnet permanen misalnya, gitu. Dan dia diputar ya, itu konduktornya diputar, atau istilahnya kumparan jangkarnya itu, rotornya, armatur kalau armature kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kalau buah konduktor satu bisa dibilang, rotor bisa dibilang, ya, atau kumparan jangkar. Nah, konduktor, rotor, kumparan jangkar itu jadi jangan bingung nanti. Ya. Diputar dalam sebuah medan magnet. Loh, bagaimana terjadi medan magnet itu? Kan ada magnet di situ. Bahan-bahan magnetnya. Bahan-bahan magnetnya ada. Ya, tadi magnet permanen, dia aja magnet permanen terputar di situ dan menghasilkan tegangan, dibangkitkan tegangan. Ini ya, tegangan, EGL, gaya gerak listrik. EMF yang berubah-ubah arah setiap setengah putaran. Jadi menghasilkan tegangan bolak-balik. Ya, nanti ada yang dia berputar kan 360 derajat. Ya, dia ada nanti setengah gelombang positifnya, ada setengah gelombang negatif. Puncak dan lembahnya itu. Putar 360 derajat. Nah, tegangannya itu adalah ini dia, maksimum sinus omega t. Ini, ya, karena yang dihasilkan gelombang sinus, makanya sinus bolak-balik. Hebatnya penemuan orang dulu itu ya, ini ya ilmu mereka itu. Tapi orang itu ya yang menemukan tentu ya riset lah dia ini dulunya ya, riset, coba-coba. Dia bisa kita menikmati apa yang mereka buat. Gitu ya. Ini. Nah, dia. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini ya. Ini juga ada pernah juga saya berikan di dasar tenaga listrik. Enggak apa-apa lah, ini kita kembangkan gitu. Ya, saya rencana mau buat PowerPoint nantilah. Banget. Saya lagi pindahan rumah. Ini ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini konduktornya ini. Konduktor. Jadi simpel banget mesin itu ya, mesin listrik itu. Nah, ini ada magnet. Tentu ada kan magnetnya nih, ada utara, selatan. Tentu di sini ada medan magnet. Fit, daerah, itu daerah. Ini. Ya, di mana di daerah ini ada magnet. Sudah ditemukan oleh siapa nih? Namanya ada nggak? Enggak ada. Oh, ini ada namanya apa? Ya, ini ya. Ini diputar ya, putar gitu kan? Nah, tentu kalau namanya generator ada yang memutar, biasanya prime movernya apa ya? Nah, ini kalau di pembangkit itu turbin lah ya, turbin. Nah, oleh kita boleh menggunakan motor diputar. Bisa menghasilkan tegangan. Ini ada rumusnya ya, BLT. Jangan sampai nanti ya tahu lah ini beda-beda ya. Pas sidang tugas akhir ditanya gitu. Coba jelaskan dulu bagaimana cara kerja generator. Nggak bisa ya. Jadi jangan dihafal ya. Ini. Kalau kita yang nanya kalian nggak bisa jawab, ya udahlah maklum lah. Nah, orang luar yang nanya nanti gimana.
Dek, kamu kan elektro. Bagaimana sih cara kerja generator itu? Diam saja. Nah, nggak belajar ya. Jadi gak usah dihafal ya, dimengerti. Jadi kalau dimengerti, sampai tua pun ingat bagaimana. Ya namanya juga tiba-tiba kita itu yang saya itu interview masuk kerja ditanya hal yang begini, nggak bisa jawab. Nah ini yang menyebabkan orang nggak diterima kerja. Ya, ya. Ya kalau dia perusahaan Indonesia oleh berbahasa Indonesia ya. Kalau perusahaan asing, tentu dia minta jawaban dalam bahasa Inggris. Can you explain working principle of the generator? Nah, misalnya begitu kan. Cara bahasa Indonesia saja kita nggak bisa jawab, gimana mau berbahasa Inggris. Jadi harus siap-siap deh supaya ini dimengerti. Jadi ada sebuah kumparan lah. Nah ini ya, diputar dalam sebuah medan magnet akan menimbulkan tegangan. Ini ada rumusnya ya. BLPZ. B-nya adalah kerapatan flux magnet, L-nya panjang konduktornya, P-nya kecepatan putar. Nah, kalau Z-nya jumlah penghantar, berapa jumlahnya? Akan menghasilkan tegangan. Inilah generator itu ya, diputar. Sama seperti generator AC juga, sama aja. Diputar, dia akan menghasilkan tegangan. Ya. Jadi medan magnet dan gerakan sepotong pengantar yang dialiri arus akan menimbulkan tegangan. Atau juga ini sebuah konduktor dialiri oleh arus ini, terus diputar akan menghasilkan tegangan. Tentu untuk bisa menghasilkan arus bagaimana dong? Itu dipasanglah sumber tegangan, baterai. Untuk bisa menghasilkan arus kumparannya ini. Untuk menghasilkan medan magnet. Medan magnet dan gerakan sepotong pengantar yang dialiri arus akan menimbulkan tegangan. Apabila dalam medan magnet terdapat satu batang konduktor yang digerakkan, maka konduktor tersebut terbangkitkan GGR, gaya gerak listrik. Nah ini prinsipnya. Jadi ini aja kalian jawab nanti kalau ditanya apa prinsip kerja. Hal yang mendasar ini loh. Jangan sampai diam nanti ya. Nah di sini tegangan yang dihasilkan kan bolak-balik ya ini ya. Bolak-balik ini. Bolak-balik. Bolak-balik. Nah, tentu karena dia generator DC menghasilkan sumber tegangan DC. Nah, perlulah kita untuk komponen untuk mensearahkan tegangan bolak-balik tadi menjadi searah. Nah, di dalam generator DC dipasang langsung dengan komutator dan sikat. Di ujungnya itu ya, pasang. Seperti ini ya, komutator. Dipasang nanti di ujungnya. Nah, sikatnya itulah nanti sebagai menghasilkan arusnya dari situ ya. Jadi istilahnya dengan ke kabelnya itu dari situ. Nah, bagaimana cara kerja komutator itu? Jadi kalau ini komutator itu ya seperti slip ring gitu ya.
ada cincin, cincin yang bisa berubah arah. Ini membayangkan ini, dia bisa berputar gitu, dia akan berubah. Nah ini kita lihat sini. Jika ujung belitan rotor dihubungkan dengan slip ring berupa dua cincin disebut dengan cincin seret, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Maka dihasilkan listrik AC berbentuk sinusoidal. Nah, bila ujung belitan rotor dihubungkan dengan komutator satu cincin dengan dua belahan, maka dihasilkan listrik DC dengan dua gelombang positif. Jadi nanti pada saat dia gelombang positif, ini ya dua cincin gini nantinya ada ngalir. Nah, bagian negatifnya ini nanti cincinnya akan berubah. Maka dia satu selalu dia positif. Yang negatifnya dia rubah nanti, berputar. Bisa nanti kalian tonton YouTube-nya lah ya, komutator itu. Nah, dia positif tuh. Di ujungnya dipasang namanya komutator. Ini ada nggak lagi? Ini kan dia AC yang ditimbulkan ya, gelombang AC yang ditimbulkan ini, ya tegangan AC yang ditimbulkan karena dia diputar, gitu ya ini. Nah ini ada di apa namanya, diproyeksikan ya. Jadi posisi 0 dia. Satu ya, masih 0 derajat, diputar 2 naik. Loh, kenapa dia naik seperti ini, nggak lurus aja? Kenapa dia berbentuk eksponensial begini? Kenapa tidak lurus saja kenaikannya itu? Ya karena memang di sini ada L-nya kan. L-nya kumparan kan, L. Limitan. Jadi kalau limitan itu tegangannya itu naik secara eksponensial. Nah, ini kita belajar di mana? Rangkaian listrik juga ya. Kalau L itu naik secara eksponensial. Tegangannya. Jadi naik ya, 0 ke berapa sudut ini? Mungkin 45 ya, 45 derajat. Kemudian dia masuk ke 90, inilah puncaknya. 90 derajat. Turun lagi, turun di sini. Sampai nanti dia di 180 derajat setengah gelombang positif. Nanti selanjutnya dia dari 180 derajat ke 0 derajat lagi, balik. Ya, bawahnya ke negatif ya. Negatif. Jadi tegangan yang dihasilkan dari putaran kumparan jangkar atau rotor itu akan menghasilkan tegangan bolak-balik. Ini dapat dari buku itu ya, bukunya memang ini di Traja itu ya. Ada dari buku. Mana nih mau kita coba. Nih ya. Nah, di sini bisa kita baca ini ya, menjelaskan proses timbulnya tegangan pada generator. Karena generator menghasilkan tegangan listrik, bayangkan sebuah kumparan diputar seperti gambar di sini ya, di atas ini, dengan posisi sudut putaran yang ini posisi 1, 2 dan seterusnya ini sampai 9 ya, sampai 9 posisinya ini 9. Pada setiap putaran pada posisi sudut tersebut maka akan terjadi perubahan flux. Perubahan flux. Nah, ya.
Perubahan flux ini akan menimbulkan tegangan induksi seperti rumus ND flux per dt. Nah ini dia ND flux per dt. Jadi perubahan flux. Ya. Jadi kalau magnet itu terjadi perubahan dari satu titik ke titik yang lain, itu tadi rumusnya akan menghasilkan tegangan ND flux per dt. Nah ini bagaimana cara merubah AC ke DC-nya ini? Kita lihat ini. Nah inilah komutator itu ya. Nanti dibagi dalam dua segmen. Nanti kalau dia setengah gelombang positif, mungkin ada yang lebih bagus. Oh ini kali ya. Setengah gelombang positif kita lihat ini. Nah, ngalir arus ini A dari A B ini gitu ya. Tuh. Pada saat nanti setengah gelombang negatif, ada nggak gini? Nah ini kan positif ya. Pada saat setengah gelombang negatif, nah ini nanti kita lihat perubahannya. Aturannya di sini A jadi B. Berubah positif. Jadi selalu positif. Yang B-nya negatif jadi tetap positif. Maka yang negatif itu tetap positifnya. Jangan berubah arah tuh. Inilah guna daripada komutator itu ya. Ini komutator yang mensearahkan dari AC menjadi DC. Cara perubahannya di sini. Kita lihat gambarnya. Jadi berupa cincin yang bisa berubah posisi lah. Ini ya. Aturan di sini A, B gitu ya. Pada saat setengah gelombang negatif. AC menjadi pasang komutator. Ya. Nah, ini perubahan dari AC ke DC-nya. DC komutator dan sekat. Nah, kalau bagian-bagian daripada generator, ya bisa kita lihat ini bagian-bagian ya deh. Syarat utamanya sih ada stator dan rotor. Dan juga ada nanti dipasang komutator. Komutator dan juga sikat. Sikat itu dari karbon. Nah, di sini nanti di sini kan pemegang sikat dan sikat arang. Arang ya karbon lah ya, arang. Ini nanti dialirkan arus listrik itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari gambar ini, ya perpaduan antara mekanik dengan teknik mesin dengan teknik elektro dalam membuat generator ini. Kalau teknik mesinnya itu inilah pembuatan besi-besinya inilah ya. Kita nanti di kumparannya ini ya. Jadi membuat alur-alurnya ini pakai nanti istilahnya kalau zaman kita dulu ada mesin bubut. Mesin bubut. Maka kita dulu belajar namanya teknologi mekanik. Belajar bagaimana membubut. Ini ya. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi mata kuliah itu. Jadi bagian-bagian mekanik mesin ini ya kita serahkan aja ke orang teknik mesinnya. Orang teknik mesin nanti menyerahkan ke kita untuk membuat kumparan-kumparannya ini. Ini. Tentu bagaimana membuat kumparan-kumparan tentu ada rumus-rumusnya nanti. Berapa kumparan di dalam ini? Setiap alur-alur. Nah inilah nggak tahu orang teknik mesin. Teknik elektro tahu bagaimana menghitung berapa lilitan dia itu. Kan dilihat ini. Kalau kita lihat gambarnya, karena ada lilit-lilitan nih dalam satu alur ini berapa?
Ada hitungannya ya. Nah, itu tergantung pada nanti tegangan A berapa yang mau dihasilkan. Tegangannya. Makanya kita ada mata kuliah nanti itu ada desain. Kalau di teknik elektro ini ada mata kuliah desain mesin-mesin listrik. Nah, nanti di situ kita diajarkan bagaimana menghitung itu semua itu ya. Berapa jumlah lilitannya per alur itu, per slot, slot lah dibilangnya, slot ini. Nah, itu nanti belajar di desain mesin-mesin listrik. Terus berapa ini apa namanya diameternya, diameter daripada apa sih namanya rotornya misalnya, rotor. Itu ada hitungannya ya. Ini hitungannya untuk dalam merancang mesin-mesin listrik. Jadi dalam merancang mesin-mesin listrik, desain mesin-mesin listrik, kita itu bertugas bagaimana menghitung jumlah lilitannya ini. Wow, ya. Kalau yang bagian-bagian body-bodinya ini, ya serahkan ke orang teknik mesin lah ya. Apalagi membubut-bubutnya ini, membuat alur-alurnya ini. Nggak bisa kita orang elektro ya. Tapi bisa juga seiring dengan kondisi kita teknik elektro ya mau tidak mau mungkin kita harus bisa ini. Bagaimana membubut-bubutnya ini. Mungkin kondisi kita di sana itu nanti di perusahaan itu misalnya Anda bekerja di mana itu di perusahaan yang membuat mesin-mesin listrik, mungkin dipaksa kita belajar juga nanti bagaimana membubut-bubut ini. Ya. Ini pengalaman lah, pernah cerita juga kali saya ya. Saya pernah menguji karyawan PLN itu di pembangkit listrik PLTD ya, pembangkit tenaga diesel di Lampung sih. Jadi kalau dibilang di sini nggak ada lagi teknik elektro, teknik mesin Pak, semua harus tahu. Di pembangkit listrik tenaga diesel ini, yang elektro harus tahu mesin, yang mesin harus tahu elektro. Oh gitu ya. Ya orang itu kita ditugaskan 24 jam mengawasi kan mesin itu. Makanya dikasih shift-shiftan. Tiba-tiba kita teknik elektro. Jadi kita shift malam masuk. Ya. Tiba-tiba hal-hal mekanik yang rusak. Nggak bisa kita telepon orang teknik mesin, harus bisa selesaikan di situ katanya. Wah. Begitu ya. Nah ini ya, makanya kondisinya itu, kondisi di lapangan memaksa kita belajar di semua bidangnya itu ya. Ya mana tahu di perusahaan ini ya terpaksa kita harus menguasai mesin bubut ini semua ya. Apa namanya cara membuat body-bodinya ini, ya kan? Stator, rotor. Ini bagaimana stator itu panjangnya, lebarnya gitu kan, berapa lilitan itu per kutubnya itu. Ini sih. Itu ada hitungannya. Nantilah kalau belajar di mata kuliah desain mesin-mesin listrik. Nah inilah seperti yang saya bilang tadi, inilah rotor ya, jangkar. Jangkar itu rotor ya, armatur. Nah inilah berapa lilitan per alurnya di sini nanti. Ini ada rumusnya nih. Terus berapa diameternya ini? Nah, kalau kalian nanti bekerja di perusahaan membuat mesin-mesin listrik, nanti diajarkan juga lah. Gitu. Nah seperti inilah membuat apa ini? Bentar ya. Ya halo. Pagi ya.
Oh ya ya ya. Hmm. Hmm, 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 hmm. Oh, besok terakhir loh. Besok ya. Bisa diperpanjang lagi tuh. Iya. Hmm. Oh, siap, siap. Oh, oh gitu. Oh gitu ya. Oh, berarti saya buka singlet partner saya dong ya. Oh ya, siap, siap. Saya pro aja lah. Ya. Mhm. Bagus juga itu. Iya, 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 lagi ngetren itu. Bolehlah. Jangan kepanjangan judulnya. Nanti si aksesornya itu lihat judul sepanjang itu nanti khawatir. Disingkat aja. Tapi tetap tidak jauh mengena ke itunya, ke intinya. Mungkin mengeposi-posi itu dihilangkan aja tuh. Iya. Jangan pengembangan, perancangan lah. Kembangan. Iya, pengembangan. Kalau pengembangan itu nanti kan itu ya apa yang sudah ada itu ya. Hmm. Coba deh, itu nanti ada teori barunya. Iya, ya. Itu kalau pengembangan biasanya itu yang kita buat suatu metode baru. Jangan pula yang sudah ada itu lagi buatnya bukan pengembangan. Kan kita, iyalah mengembangkan yang sudah ada. Jadi kita buat suatu teori baru. Bukan teori baru, ada hal yang baru lah begitu. IoT sudah ada nggak dibuat orang? Nah, itulah mungkin pengembangannya, itu maksudnya. Jadi pengembang di latar belakang itulah diperkuat bahwa IoT Internet of Things itulah nanti digunakan pengembangannya itu apa itu tadi charging tadi kan itu baguslah kalau gitu. Tapi jangan kepanjangan. Iya, itu yang fosil-fosilnya robah itu diganti aja. Nah, oke lah, setuju lah pengembangan kan karena belum pernah dibuat orang. Hal yang baru kita buat kan. Boleh lah, boleh. Tapi yang posisi-posisinya dihilangkan kalau kepanjangan nanti dulu nggak boleh terlalu panjang. Hmm. Di latar belakangnya diperkuat. Latar belakang itu yang perlu dilihat nanti oleh si reviewer itu. Ngapain sih? Ada apa sih yang mau dibuat dia ini? Nah itu. Jadi kalau sesuatu hal yang baru itu bisa jadi lolos. Nah, gitu. Coba latar belakangnya itu biasanya reviewer lihat latar belakang backgroundnya. Kalau isinya nggak dia lihat lagi. Kalau latar belakangnya biasanya kan reviewernya udah pengalaman gitu. Bagus sih. Gitu. Saya kan gitu. Selalu background selalu hati-hati ya. Kalau yang lain itu terus itu state of art-nya itu state of art. Apanya apa tahap kita penelitian itulah. Ah, apa yang dibilangnya? Backbone fish-nya itu ya. Rockmap itu harus hati-hati tuh juga dilihat juga dia. Jadi sudah penelitian apa saja yang dia lakukan. Nah, hmm, ya.
Oke, ini kita lanjut lagi. Jam berapa nih? Bentar lagi ya. Ah ya, ini ada di mana tadi? Ini jangkar ya, ini ya, kumparan-kumparan ya, dililitkan gitu di setiap alur-alurnya ini. Ini bearing gitu, ini komutatornya, ini komutator. Nanti di semuanya di apa? Terminalkan ke komutator ini. Nah, nanti arus itu dialirkan melalui komutator ini, melalui sikat. Nah, ini seperti ini kan, tentu yang membuat apa namanya alur-alur membuat ini ya tentu kita butuh teknik mesin. Bearing, seperti bearing ini ya kita nggak bisa ini orang teknik elektro. Bisa juga belajar sih ya. Belajar. Ini urusannya teknik mesin. Kita ini bagaimana mendesain setiap kumparan, setiap alur ini berapa lilitan. Terus kedua, mau berapa diameter lilitannya itu. Itu ada desainnya tuh, berapa diameternya. Ya, supaya dia masuk ke alur-alurnya ini nanti. Nih. Itulah ya. Jadi ini juga cara kita mendesain akan menentukan berapa tegangan yang akan kita hasilkan. Adalah rumus-rumusnya itu ya. Nanti dapat di apa tuh di mata kuliah desain motor listrik, mesin listrik. Nah, inilah bagian-bagian dasar umumnya ini ada itu di sini tadi ada stator, ada rotor, ini komutator lainnya ya. Ini alur-alur tempat kumparannya, jangkarnya, konduktornya dimasukkan sini. Ini sikat, ini peras. Nah, inilah apalagi ini di statornya dipasang ini ada kutub-kutub sepatu ya, kutub-kutub gitu. Nah, di kutub ini dililitkanlah kumparan. Dililitkan, oke dia feed winding, lilitan medan. Ya, ini. Nah, ini juga. Nah, ini berapa lilitan per ininya? Ada mata kuliah khusus lah ini ya. Nah, secara konstruksi ya ini kan ada salah ini kan ada ini berupa komutatornya ini ya. Ini stator rotor. Terus juga ya. Tentunya generator tegangan. Ya, tegangan DC generator ya tadi ya. Nah, coba kita masuk ke materi berikutnya. Jadi secara ininya, secara apa namanya ya? Secara umum lah, secara umum generator itu bisa kita kuasai secara teoritisnya. Itu bahwa konstruksinya bagaimana generator itu, terus bagaimana cara kerjanya, bagaimana menimbulkan menghasilkan tegangan DC-nya dari AC ke DC. Ini harus benar-benar kita kuasai lah ya. Jadi kalau kita menguasai teorinya ini, ya nanti hardware-nya ini bisa, ya, bisa. Karena kan hitungannya ini nggak rumit-rumit amat, menghitung-hitung nanti mendesain ini nggak rumit-rumit. Nggak pakai integral segala. Hanya nanti berapa panjang, berapa lilitannya, nggak begitu rumit. Ya, karena saya udah pernah belajar ini ya. Oke, sekarang kita cari materi berikutnya. Mana ya kan? Materi berikutnya itu mana? Mesin arus arah 2. Oh, ini kali ya. Next. Oh, ada PowerPoint. Coba. Ya.
nantilah kita belajar minggu depan kita berhitung lah, berhitung semua ya. Nanti nanti soal-soal kita bahas minggu depan itu lebih mengerti, lebih berkembang lagi dari dasar-dasar tenaga listrik. Nah, wah, kita mana ya? Screen. Nah, tentu generator ini ada banyak jenisnya ya. Generator ini ada juga banyak jenisnya. Nah, jenis-jenis generator ini tergantung cara kita memilihkannya, memilihkan kumparan jangkar dan kumparan medannya. Nah, ini juga sudah pernah saya ajarkan di dasar tenaga listrik ya. Nanti kita kembangkan minggu depan ke rangkaian-rangkaiannya, nanti berhitungnya semua ya. Karena dulu di dasar tenaga listrik belum menguasai rangkaian listriknya. Jadi kalau sekarang kan sudah menguasai rangkaian listrik, nanti kita menganalisisnya nanti ya. Karena S1 itu harus kuat analisis. Itu yang dibutuhkan sama S1. Makanya gajinya gede-gede karena menguasai analisis. Ya, ya. Nah, nih, generator itu ada terbagi dua. Ada disebut penguatan terpisah. Kalau bahasa Inggrisnya separately excited, separately, penguatan terpisah. Maksudnya terpisah apa ya? Cara kita melilitkan kumparan jangkar, kumparan medan itu terpisah nih. Antara stator dengan rotor itu terpisah. Stator, rotor. Kan di rotor juga ada kumparan ya. Kita lihat tadi gambarnya tadi. Ada alur-alur, ya kumparan dimasukkan. Oh, ada di ya. Masukkan. Nanti kalau apa ya, kalau kita suka hal yang begini menyenangkan waktu kita melilitkan. Tapi sekarang sudah pakai mesin ya. Nanti ada mesinnya. Kita tinggal memasukkan berapa lilitan dia. Nah, nanti mesin itu bekerja. Kalau apa dulu kita itu, dari saya dulu ada alat itu kalau trafo itu ya, pakai tangan gitu. Dipegang tuh apa itu, pokernya dipegang ya. Jadi itu. Cobalah adik-adik jangan bengang-bengong aja, cobalah. Nah, gitu ya. Yang pula teknik tidak pernah melakukan gitu ya. Nah, ini ada penguatan sendiri. Penguatan sendiri. Penguatan maksudnya medannya ya. Medannya terpisah. Ya, ini bergabung dia antara stator dengan rotor. Cara merangkainya itu. Bergabung. Ya, bergabung ya. Ada yang dirangkai nanti antara stator dan rotor itu secara paralel. Itu disebut dengan shunt. Penguatan secara shunt. Ada yang dia dihubungkan secara seri ya, antara kumparan medan dan kumparan jangkar. Nah, nanti bisa lihat adik-adik kan mungkin bingung, oh gimana sih apa itu ya. Nah, bisa lah lihat YouTube-nya lah, nggak usah kita buka di sini ya. Coba Anda buka YouTube, lihat gimana cara penguatan shunt, cara memilih dari seri. Nah, ada combine antara seri dan paralel. Combine itulah yang disebut dengan penguatan kompon.
Kalau adik-adik sudah jago ini ya, wah ada bisa usaha sendiri nih. Jago. Kalau biasa begitu. Menyenangkan. Nah ini, kalau kita rangkai dia sebenarnya ya, ini dari ini nih. Ini rangkaian listrik, rangkaian ekuivalen daripada generator ini seperti ini. Ya. Ada bagian statornya, maka dibilang ini FP, ini stator. Ini rotor. Cara melilitkannya terpisah nih, antara kumparan medan di stator dengan kumparan jangkarnya. Ini rangkaian ekuivalen. Maksudnya itu generator itu ada rangkaian listriknya. Jadi kita menganalisis generator itu cukup melihat dari rangkaian ini. Ekuivalen, nama juga ekuivalen, yang sesuai dengan generator itu. Ekuivalen. Ini dia. Nah, dalam hal untuk menganalisis, nantinya kalau kalian di lapangan, cukup menggambarkan ini saja. Jadi waktu Anda, pokoknya ada supervisor kan, gambarlah, ini generator, ini gimana gitu. Anda briefing lah sama buah ini ya. Ini, Anda harus bisa menggambarkan ini. Supaya anak buah ngerti. Oh, bukan generatornya Anda kasih. Bukan. Dalam menganalisisnya. Jadi dalam penguatan bebas ataupun penguatan terpisah, tegangan searah yang dipasangkan pada kumparan medan yang punya tahanan RF akan menghasilkan arus medan. Jadi baterai ya, baterai dipasangkan di kumparan medannya. Baterai akan menghasilkan arus. Jadi menghasilkan medan magnet. Medan magnet di statornya itu. Ini ya, dan menimbulkan flux pada kedua kutub. Maka tegangan induksi akan dibangkitkan pada generator. Jadi terimbaskan ya, terimbaskan ke rotornya. Loh bagaimana kok bisa terimbas? Itu tadi ND flux per dt. Medan tadi dirubah-rubah posisinya oleh putaran itu. Benar itu rumus itu. ND flux per dt. Tegangan timbul. Medan magnet terus diputar. Deflux, perubahan flux. Timbullah tegangan itu. Tegangan. Di mana timbul tegangan? Ya di rotor. Tegangan timbul di rotor. Maka ada tegangan jangkar. Jangkar. Tegangan. Ada tegangan di rotor. Gitu, karena rangkaiannya tertutup, mengalirlah arus. Mengalir arus menuju ke apa tadi? Karena arus yang dihasilkan itu apa tadi? Bolak-balik, arus menuju ke komutator untuk disearahkan. Nah, kan kalau kita lihat tadi gambarnya, seluruh kumparannya berujung di cincinnya tadi tuh, yaitu komutatornya. Supaya perubahan dari AC ke DC. Ya. Nah, dia kan tadi sudah ada gambarnya kan? Maka akan terimbaskan tegangan. Timbullah tegangan di rotor. Tegangan makanya tegangan jangkar. Maka begini rangkaian ekuivalennya. Karena dia rangkaian tertutup, mengalirlah arus. Kalau dia terbuka, ya nggak ngalir arus. Kabel terbuka, mati lampu. Berarti tidak mengalir arus.
ya, tidak mengalir arus. Karena dia dihubungkan dengan beban, apalah bebannya, mau lampu kayak mungkin ya lampu, mengalir arus, lampunya menyala. Gitu. Bebannya ini terserah kita mau bagi beban R lampu lah ya. Nah. Jadi kalau kita lihat di sini dia terpisah antara kumparan statornya dengan kumparan jangkarnya dalam apa namanya pemberian medannya ya, medan magnetnya itu ya terpisah. Ini tegangan medan, jadi ada arus medan, tegangan medan, tekanan medannya ya ini. Medan ya itu ya. Kenapa tidak dibilang tahanan Bandung gitu ya? Ternyata harus Medan di sini. Itu tadi ya. Oleh bahasa Inggrisnya field. Oleh kita terjemahkan Medan. Medan apa? Medan magnet. Ya. Jadi ada cara rumus sih gampang lah. Ini rangkaian listrik gampang ya. Ini kan. Kalau ada tegangan, gitu. Ini, tegangan di sini adalah I kali RF. Tahanan medannya ya. Kalau dia kita lihat di sini secara rangkaian listriknya ini sumber tegangan EA mengalir arus gitu ya. Ini ada tahanan jangkarnya IARA ditambah tegangan terminal, tegangan yang ada di beban I. PT ditambah IARA. Nah, oke. Ini dia kalau disebut dengan berpenguatan bebas, terpisah antara kumparan medan dan kumparan jangkar. Nah, nantilah kita bahas ya minggu depan ini jam berapa ya? Itu dulu ya. Ya minggu depan kita bahas ini syarat pokoknya nanti supaya kita mengerti bagaimana menerapkan rangkaian ini ya, baru kita belajar nanti bagaimana putarannya kan gitu. Sudah menguasai rangkaian listrik. Jadi banyak orang nggak apa ya dibilangnya, aduh kalau mesin kayak nggak menguasai kan. Mungkin saja pusing masalah medan-medannya itu. Medan terus bagaimana rangkaian ekuivalen, mungkin saja. Itu ya. Kalau mesin listrik kayak gitu saya menguasai gitu. Ada gitu ya. Ya tidak semualah kita bisa kuasai ya. Jadi saya dulu tegangan tinggi tidak begitu menguasai gitu ya. Karena dulu memang kita S1 dipisah dulu. Jadi hanya satu dulu konsentrasi itu yaitu power ya, TTL, teknik tenaga listrik itu. Jadi kita dulu disuruh milih yang mana Anda pilih, mau tegangan tinggi atau bagian mesin listrik. Bingung lah saya mikir milih mana ya. Yang image saya dulu, kalau dia tegangan tinggi, itu masuknya ke PLN. Kalau mesin listrik, itu susah lah pabrik-pabrik. Kemudian saya mikir dulu PLN cuma satu. Nah, perusahaan banyak kan gitu. Saya larinya ke sini, mesin listrik. Nah, sekarang sudah digabung. Gabung dia. Tidak ada lagi mesin-mesin listrik. Tidak ada. Satu dia power itu yaitu mesin-mesin listrik, sistem tenaga, dan tegangan tinggi. Jadi kemanapun Anda bisa kerja ya. Makanya konsentrasi power itu kemanapun bisa kerja. Perusahaan apa ya? Harus lemah.
Bisa. Jadi mana listriknya kalau nggak ada orang tegangan tinggi? Power system. Itu ya. Nggak bisa kalau nggak ada orang power. Nah, ini berpenguatan sendiri. Nah, self ini ya. Self excited. Jadi kalau kita lihat bedanya antara cara melilitkannya itu ya, antara pemberian fluxnya itu antara kumparan medan kumparan jangkar, kan ini terpisah nih. Kalau ini menyatu, ini medan, ini stator, ini rotor, menyatu dia, menyatu dia. Antara kumparan jangkar dengan kumparan medan. Ini berpenguatan apa sendiri ini istilahnya itu ya. Ini kalau kita lihat apa? Seri ya, dihubungkan secara seri ini. Nah, ini dia. Ini apa tadi? Stator, ini rotornya. Ini dia. Kalau tadi ini terpisah antara stator dengan rotor. Maka dibilang generator berpenguatan bebas. Kalau dia digabung berpenguatan sendiri. Ini. Tentu rumusnya nanti ini ada di sini ya. Ini rangkaian ekuivalennya. Rangkaian ekuivalen daripada generator itu. Jadi gampang ya, nggak begitu sulit lah. Nggak usah dihafal juga ini. Ini ya. Nah ini rumusnya, rumus rangkaian listriknya ini ya. PT sama dengan IARA. IARA ya. Ini juga IARA. PT tegangan terminal. Kemudian tegangan jangkarnya ini adalah IA kali RA ditambah IA kali RF dong. Ya, IA kali di sini ada tekanan jangkar. IA RA ditambah IA RF ditambah ini PT-nya, tegangan terminal. Ini rangkaian listrik biasa dan ya. Ini kalau seri. Ya. Seri ini. Bukan karena nanti kita minggu depan kita latihan-latihan lah bagaimana latihan-latihan soalnya dulu ya supaya mengerti bagaimana menerapkannya ini ya. Ada yang SUN. Kalau ini secara seri antara jangkar. Nah, cara melilitnya itu ada di YouTube itu sudah pernah saya lihat. Bagaimana sih antara rotor dan statornya itu kumparannya dihubungkan. Yang seri nanti kelihatan bagaimana. Yang SUN nanti bagaimana memparalel. Namanya juga paralel kan, berarti apa namanya? Kedua kakinya itu terhubung lah begitu ya. Ini kan satu aja nih. Nah, kalau paralel nah ujung-ujungnya ketemu kan antara kaki yang di mana nih? Yang satu di sini ya, dengan satu di sini, kita ketemu dua-dua paralel ya. Inilah hubungan secara paralel. Kalau biasa merakit-rakit bisa lah ini, ngerti lah maksudnya cara menghubungkan secara seri dan paralel ya. Ini kumparan rotornya, ini kumparan statornya. Kumparan statornya ini, kumparan stator ini rotor. Nah, dihubungkan secara paralel. Paralel dia. Nah, tentu kalau kita lihat arusnya keluar dari jangkar ini ya, arus jangkar ini terbagi dua dong. Nah, juga paralel kan? Berarti arus jangkar itu sama dengan arus medan ditambah arus ke beban. Ini kan ngaris ini sesuai dengan hukum Kirchhoff berapa ya? Hukum Kirchhoff 1 ya. Jumlah arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini ya. Kalau kita buat rumusnya ini, P tegangan terminal adalah IF RF. Loh, kok bisa tegangan terminal? Ya karena paralel ya. Kalau paralel kan tegangannya sama. Paralel itu tegangannya sama. Kan tegangan di sini dengan tegangan di sini sama. Maka tegangan jangkar IA RA ditambah PT. Tambah PT aja. IF RF. Tegangan jangkar. Ini rangkaian listrik biasa.
Inilah rangkaian ekuivalen daripada generator arus searah yang dipesan. Jadi harus bisa gambar ya. Jadi kalau itu saya bilang tadi, Anda sebagai supervisor briefing harus bisa gambar ini. Generator kita ini begini, nah, harus bisa gambar. Soalnya mau ada troubleshooting mungkin ya. Terus ada kompon. Jadi gabungan antara seri dan paralel. Kompon panjang, kompon pendek. Ini kompon panjang dan kompon pendek. Inilah dia. Ini kompon panjang ini panjang ya. Kita lihat ini ya. Antara stator dengan rotor ya, hubungkan dulu secara seri ya, baru nanti kumparan kumparan statornya itu medannya diparalel lagi. 2 kali kerja ini. Seri kan baru paralel kan. Nah, nanti bagaimana aplikasinya ini nantilah minggu depan kita pelajari ya. Kompon panjang kemana, kompon pendek bagaimana, seri. Tapi sebenarnya hanya membangkitkan tegangan aja ini ya. Yang apa itu sebenarnya motor DC ya, motor DC yang sun itu kemana, seri kemana. Kalau dia sun itu biasanya kalau motor ya biasanya kayak ini ya, sun itu ke beban-beban rendah, beban-bebannya kecil ya, seperti apa itu mesin jus gitu ya. Kalau dia motor seri zaman dulu bisa untuk yang berat-berat ya, berat-berat karena torsi yang dihasilkan tinggi dia. Ada nanti karakteristiknya ya, torsinya gitu. Ya itulah kalau dulu zaman dulu motor seri ini bisa digunakan di kereta api, menggerakkan kereta api dulu ya, pakai motor kan dulu, sampai sekarang pakai motor. Nah, kalau ini kan hanya membangkitkan tegangan. Ini diaplikasikan kemana, mau tegangan rendah dong. Nah inilah dia kompon panjang dan ini dihubungkan secara seri, kemudian diparalelkan. Ini ada rumusnya nanti ya, rumusnya bahwa IA itu sama dengan IFL. Sama dengan ini RF1 itu sama dengan IF2 sama dengan IL ya, itu rangkaian listrik biasa ini. Dan tegangan jangkar ini PTA ya. PT-nya itu ini ya, IF RF2 ini sama ya. IA kali RA tambah IRF1. PT-nya adalah IF kali RF2 ini, tegangan terminal. Jadi EA sama dengan tegangan terminal ditambah arus jangkar kali tekanan jangkar dengan tekanan medan ini. Jadi jangan bingung, lilitan itu ada tahanannya, gitu loh, tahanan. Lilitan itu tahanan, makanya ada rugi-rugi. Lilitan punya tahanan, ya. Kan itu tadi yang tadi bilang ke bawah, statornya dililit, rotornya dililit. Nah, lilitan itu punya tahanan, kumparan itu punya tahanan. Itu harus dihitung. Ya. Tahanan, medan tahanan. Nah, ini ada kompon pendek. Kalau kompon pendek ini ya. Nah, ini di paralel dulu. Kumparan stator dengan kumparan medannya di paralel, baru kumparan medannya diserikan lagi. Paralel dulu, baru seri. Nah, kalau kita lihat arus jangkar itu
sesuai dengan hukum Kirchhoff. IF2 ditambah IF1 atau IL tambah IF2. Itu arus tegangan jangkar itu tegangan terminal ditambah ILRF1 ini ya, itu tambah IARA. Ini kalau komponen pendek nantilah kita bahas nanti hitung-hitungannya di depan. Tuh. Nah, sini ada tegangan induksi. Ini ada kalau tegangan induksi bisa kita depan aja ya, udah jam 10. Ya ini sampai sini dulu lah kita kuliahnya ya. Sampai di ini minggu depan kita bahas soal-soalnya dulu ini tentang bagaimana generator penguapan bebas, terisan, ya. Baru kita nanti belajar tegangan induksi, semuanya porsinya. Untuk minggu depannya, ini ada contoh-contoh soalnya. Nanti kita ambil contoh-contoh soal dari Belteraja. Ada bukunya ya, Belteraja itu bisa di-download secara gratis. Oke, sudah jam 10 lewat. Ini ya. Oke, ada yang mau ditanya, adik-adik? Ini kali sudah tahu lah ya, belajar di dasar tenaga listrik. Depan kita hitung lah. Oke, karena sudah ada, kita akhiri. Kalau absennya nanti bisa lah nanti Pak itu ya, Pak Ferdi lah nanti absennya ya, absen kuliahnya. Yang hadir sekarang ada 22 orang. Banyak juga ya yang ngambil power ya, 22 orang. Oke, karena tidak ada, benar kan jam 10 lewat 10 kita selesai. Kita akhiri saja, kita ini dulu. Oke. Halo Pak, Ya. mungkin bisa di ini ya Pak PPT-nya Pak. Oh ya, saya kirim malah. Iya, Ke siap. Pak ini dulu ya, ke Pak Ferdi ya. Pak Ferdi Siap. nanti Pak Ferdi nanti ngirim ke kalian ya. Kita ada punya grup nggak ya? Grup WA? Nggak ada ya. Grup WA-nya mesin-mesin listrik ya. Nanti lah ke Pak Ferdi mungkin sampaikan. Nah, ya. Supaya lebih mengerti, minggu depan kita bahas soal-soal. Oke? Nah, absennya nanti biarlah Pak Ferdi ya. Pak Ferdi yang ini. Oke, karena sudah selesai. Oh, kalian yang hostnya ya. Oke lah, saya live lah ya. Live di mana live-nya? Oh, saya ini dulu. Oh, share-nya stop share dulu dong. Oke, kalian yang host ya, saya berakhir. Pak Ferdi nggak masuk ya, ya udahlah. Salam lah. Terima kasih Pak. Oke, sampai ketemu di depan.